Oce. Oke, tadi contoh keberagaman budaya. Tadi Bu Tiwi padahal mau nebak lagu, tapi jadi lupa lagunya apaan. Oh, ini. Bu Tiwi ingat. Ini, tebak ini lagu dari mana? Potong bobok ongso dokolo, nyonyo monto dongso. Dari mana? Bebek angsa kan? Ya, betul. Potong bebek angsa. Dari mana potong bebek angsa? Dari Bengkulu. Bengkulu. Dari mana Bengkulu? Jawa. Dari bebeknya, Bu. Dari bebeknya. Alhamdulillah quwata illa billah. Bukan dari Jawa juga, bukan. Dari Kalimantan. Dari Nusa Tenggara. Kan Ya, aku bilang. dari Nusa Tenggara. NTB apa NTT? Nusa Tenggara apa? Timur atau barat? Barat. Timur. Ya ampun. Ingat tuh potong bebek angsa dari Nusa Tenggara Timur. Oke, sekarang kita lanjut ke keberagaman ekonominya. Ada apa aja sih di keberagaman ekonomi Indonesia? Nah, ini dia. Ada apa? Coba ada yang bisa tebak? Oh, ada mall, ada pasar, ada apa lagi? Ada pasar apa namanya? Pasar gelap. Pasar gelap. Pasarnya nyalain lampu makanya. Ada pasar laut. Market. Oke, nih ya. Ini adalah contoh keberagaman ekonomi kita. Merupakan bidang-bidang usaha yang pernah teman-teman juga pelajari di kelas 5. Ada agraris, ada perikanan, industri, pertambangan, pariwisata. Yes. Kalau agraris contohnya apa? Agraris itu kayak apa namanya? Pertanian, perkebunan, peternakan. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan itu masuknya di agraris. Kalau dia nggak ada kelompoknya sendiri, misalkan nggak disebutin pertanian, peternakan, perkebunan, itu semuanya ketiga kelompok itu masuk di agraris gitu ya. Kalau perikanan, contohnya? Ya, tambak perikanan darat, perikanan laut, dan perikanan air payau. Oke, widih, Masya Allah. Lah masih ingat pelajaran kelas 5. Keren banget lah. Dari depan sampai belakang. Oke, kalau industri contohnya apa industri? Pabrik Motor, pabrik roti, pabrik apa lagi? Pabrik handphone gitu ya, berbagai jenis pabrik industri itu. Perdagangan, tadi yang Elang sebutin, ada pasar, ada mall, ada warung, ada apa lagi? Pasar gelap. Apa namanya? Gerobak kelontong gitu ya. Pasar gelap termasuk nggak ke dalam keberagaman ekonomi di bidang perdagangan? Apaan Bu? Pasar apa? Pasar gelap yang dari bilang. Nah, iya. Tuh berarti ada pasar gelap, ada pasar terang dong. Emang yang dimaksud pasar gelap apa? Pasar gelap adalah pasar yang menjual barang-barang yang seharusnya tak ada di sini. Perdagangan ilegal. Ya betul, maksudnya adalah perdagangan ilegal ya. Contoh handphone bisa termasuk ke dalam perdagangan gelap atau perdagangan ilegal. Dia nggak ada pajaknya. Terus apa lagi? Kan jadi gini, kita beli handphone kan rata-rata dari luar negeri. Indonesia sudah mampu sih menciptakan handphone, namanya adalah Zenfone dulu. Kalau sekarang apa produk Indonesia yang elektronik handphone itu apa? Xiaomi. No, Xiaomi Cina. Nah, misalkan gini, iPhone. Misalkan iPhone. Nah, iPhone 10 atau sekarang iPhone berapa? iPhone 12 kan harganya puluhan juta. Minimal itu 10 juta ke atas, bahkan ada yang sampai 20 juta. Kalau di black market atau di perdagangan gelap atau di perdagangan ilegal, iPhone 12 itu bisa jadi cuma misalkan 9 juta atau misalkan cuma 10 juta sedikit lah, lewat sedikit. Padahal harga aslinya 15 juta yang paling murah. Nah,
itu selisihnya itu tidak diurus ke bea cukai atau tidak dikenakan pajak. Padahal setiap kita beli barang mewah itu pasti dikenakan pajaknya. Ada pajak barang mewah di sana. Gitu. Misalkan nih suatu saat Ranu beli Ferrari, wede. Ranu beli Ferrari, Izzy beli ini. Apa itu mobil balap yang kenceng juga? Beli ular, Bu. Apa ya itu? McLaren. Lamborghini misalkan, atau McLaren, atau sekarang mobil yang lagi hits itu yang bisa nggak nyetir Tesla ya misalkan nih, wih mantap banget. Fardan bawa Lamborghini, terus Givari bawa Tesla gitu, terus Izzy bawa Izzy Ranu bawa Ferrari, terus abis itu nanti kalian parkir di FK, pada bawa gitu kan, mana bisa masuk FK ya. Terus abis itu kalian beli mobil-mobil mewah itu kan dari luar negeri, nggak mungkin dari Indonesia kan. Nah, kalian itu pasti ada pajak yang dikenakan kayak gitu. Jadi harganya misalkan harganya sampai 10M. Kalau harganya di bawah itu, misalkan harganya cuma ratusan juta, pilihannya dua. Itu mobil dari black market atau perdagangan gelap, atau satu lagi mobilnya mobil bekas atau mobil baru gitu. Karena kalau mobil baru yang dari luar negeri itu harganya mobil-mobil yang buat disebutin tadi itu udah miliaran. Kayak gitu. Ya. Kita beli box boleh nggak, Bu? Apa? Mystery box hewan air, Bu, di black market. Entahlah dapet apa aja. Saya ada pertanyaan, Bu. Apa? Angkot itu dijual nggak, Bu? Angkot sekarang belum tahu, An. Angkot dijual apa enggak, Bu? Angkot dijual atau enggak? Ayo, ada tuh, ada nggak yang punya jawaban? Ada nggak yang bapaknya pengusaha angkot? Angkot dijual, An. Angkot sekarang, angkot yang itu kan ya, yang biasanya warna biru kan? Iya, itu yang teman-teman suka lihat kayak Jack Linko itu kan juga angkot, atau misalkan kayak 06, 17 yang suka melihat lewat depan rumahnya teman-teman tuh, kalau yang rumahnya di daerah antara Pinang Ranti gitu ya sampai ke Cililitan. Terus ada CH, segala macem, angkot yang merah, angkot yang biru, itu dijual nggak? Dijual sih, Bu, ada pernah ngeliat. Aku pernah ngeliat itu malahan angkot yang dimodifikasi, Bu, di malam hari nyala banget pakai lampu neon. Ya, oke. Angkot itu ada yang dijual, ada yang milik pribadi. Misalkan Andaru mau jadi pengusaha angkot, Andaru beli angkot gitu kan, bisa. Tapi ada juga angkot yang contohnya seperti Jack Linko, itu tidak bisa milik pribadi karena itu milik daerah atau milik DKI gitu. Transjakarta bisa dibeli nggak? Aku mau beli, Bu, satu, bisa nggak? Nggak bisa karena miliknya udah milik DKI. Kecuali misalkan gini, Rizky mau beli apa itu namanya? Dulu ada bis yang pakai nomor, misalkan kayak 43, dulu tuh ada tuh di Cilitan. Misalkan Rizky punya 3 bis 43, dulu masih boleh. Tapi sekarang biasanya sudah milik perusahaan, jadi belinya nggak beli satuan, tapi belinya langsung borongan banyak. Rizky nanti jadi bos Prima Jasa yang suka jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana, ke Bandung, ke Garut, ke Cirebon, ke Jogja, segala macem. Beli tiketnya di Rizky, kalau mau sewa ke Rizky nanti dapat diskon, kayak gitu-gitu udah punya perusahaan sekarang, bukan punya pribadi. Saya pengen bilang Apa? kalau ibunya dimodifikasi, dirombak jadiin kayak buat jalan-jalan jauh gitu. Boleh, ada. Bu Tiwi dulu waktu ke Sukabumi sama Bapak Ibu guru sebelum corona ya, Bu Tiwi sama Bapak Ibu guru tuh nyewa angkot di Sukabumi buat jalan ke Geopark Celetuh, ada tuh namanya tempat wisata. Tuh pas naik angkot, kita naik angkot pink, dan itu angkotnya udah dimodifikasi. Yang udah bekas. Terus kita rombak semua isi dalamnya.
Boleh. Itu ya, itu contoh tadi perdagangan ya. Kalau contoh pertambangan apa? Pertambangan adalah kayak pertambangan minyak, Good, apa lagi? pertambangan laut, dan pertambangan darat. Apa itu pertambangan laut contohnya, Lam? Pertambangan laut adalah kayak apa namanya minyak bumi. Oh, ya, terus? Kalau pertambangan darat itu seperti emas dan perak. Banyak yang lain, lebih banyak pertambangan di darat ya daripada di laut. Karena di laut itu cuma 2 barang tambang yang bisa diambil dari laut. Yang pertama adalah minyak bumi, yang kedua adalah gas alam. Itu bisa tuh dari bawah laut. Tapi gas juga bisa di darat. Jadi tergantung sebenarnya. Ya, yang paling banyak di laut adalah minyak bumi karena dari terbuatnya minyak bumi dari plankton-plankton bawah laut. Itu. Ya, itu pertambangan. Kalau pariwisata, contohnya apa? Dan bilang minyak bumi terbuat dari fisisnya plankton. Bukan fisis juga, fisisnya banyak banget. Kan Indonesia salah satu pengekspor minyak bumi terbesar, berarti fisis plankton banyak banget dong. Nggak kebayang fisis plankton jadi minyak kan, jadi solar, jadi apa namanya premium gitu ya. Tuh, si plankton kan bikin itu apa namanya minyak bumi. Ya, kalau pariwisata contohnya apa? Zakazaki contoh pariwisata apa? Coba gantian yang ngomong. Contoh di keberagaman ekonomi di bidang pariwisata apa? Kebun binatang. Oke, ada kebun binatang. Apa lagi? Ada kebun binatang. Terus ada apa lagi? Pariwisata di Indonesia. Selain kebun binatang, apa lagi, Fari? Itu tuh yang di Jakarta Utara tuh. Pantai. Pantai, Ancol, apa lagi? Apalagi contoh keberagaman di bidang pariwisata, ada pantai, ada kebun binatang, terus puncak, good. Ya, apalagi? Gunung, ya gunung itu juga tempat pariwisata ya. Laut kan pantai sama laut beda. Terus pulau, teman-teman mau jalan-jalan nih ke Pulau Seribu gitu kan, ke Pulau Harapan atau Pulau Bidadari di sana, itu juga contoh pariwisata. Jadi banyak sekali keberagaman Indonesia yang nggak cuma kita tahu sekedar rumah adat, pakaian daerah, tidak, tapi banyak di luar itu. Orangnya aja, mukanya aja beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, ada yang botak. Ada hidung mancung, hidung pesek, mata belok, mata sipit. Banyak, ya. Jadi itulah keberagaman yang ada di Indonesia. Kalau makanan, masuknya di mana makanan? Sosial, budaya, atau ekonomi? Makanan daerah. Ekonomi. Budaya. Apa alasannya dia masuk ke budaya? Apa alasannya dia masuk ke ekonomi? Makanan daerah. Bisa masuk ke budaya, bisa dia masuk ke ekonomi. Cuma apa alasannya? Ekonomi, makanan. Bisa sih buat jualan gitu. Pinter. Dia bisa sebagai ibaratnya bisa di bidang perdagangan kan, dijualin kan. Misalkan Naira datang ke Bandung, Naira mau beli brownies Prima Rasa di Bandung gitu. Sachi mau ke Bogor, Sachi beli talas Bogor. Nah, itu bidang perdagangan. Bisa makanan daerah jadi di keberagaman ekonomi. Terus kalau di budaya apa? Dikaitkan sama keberagaman budaya, makanan daerah itu apa? Karena
masing-masing daerah punya apa masing-masing daerah? Punya Makanan khasnya makanannya. Pinter, punya makanan khasnya masing-masing. Dan cara bikinnya juga beda-beda. Makanya makanan daerah bisa juga termasuk di dalam keberagaman budaya. Sengaja nggak boleh masukin di sini ke makanan daerah karena dia bisa di dua-duanya. Coba ya, setelah ini Bu Tiwi akan kasih video, teman-teman tebak video tersebut masuk di keberagaman apa? Sosial, ekonomi, atau budaya? Saya tahu orang belum putar videonya. Iyalah, tebak dulu nanti, sebentar. Oke, saya tebak ya. Tebak. Tebak ya. Kenapa ya? Oh, Shiny Tina Kemungkinan atau kesenjangan sosial di setiap negara nggak udah bisa lama dipungkiri nggak dan nonton. pasti ada ya. Saking tingginya angka kesenjangan sosial, pemukiman yang dihuni oleh orang kaya sangat kontras dan jelas perbedaannya dengan pemukiman yang dihuni oleh orang miskin di beberapa negara. Berikut adalah beberapa contoh penampakan dramatis perbedaan pemukiman orang kaya dan orang miskin. Eits, tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu dong tombolnya di bawah, biar gak ketinggalan info seru dari The Shiny Peanut. India merupakan negara yang memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang belum merata, termasuk di kota besarnya yaitu Mumbai, guys. Ternyata, meskipun menjadi kota terbesar di India, perbedaan pemukiman antara orang kaya dan orang miskin sangat terlihat jelas. Dari sudut pandang pengambilan gambar udara, fotografer Johnny Miller mengabadikan beberapa foto yang memperlihatkan perbedaan pemukiman di kota Mumbai. Foto-fotonya berfokus pada daerah Dharavi, daerah Mahim, dan komplek Bandra Kurla. Selain menunjukkan Mumbai sebagai kota yang padat, dalam foto-fotonya itu juga dapat terlihat seakan terdapat garis yang secara jelas memisahkan pemukiman orang miskin dan orang kaya. Kontras banget ya guys. Untuk pemukiman orang kaya bisa dibilang lebih teratur, sedangkan pemukiman orang miskin seperti tidak teratur dan jauh lebih padat. Foto-foto ini sebenarnya merupakan unequal scenes yang ia buat untuk menggambarkan ketidaksetaraan di berbagai negara di dunia dengan menggunakan foto yang diambil dari drone. Meksiko. Di Meksiko terdapat sebuah program pengembangan pembangunan masyarakat di daerah berpenghasilan rendah. Dengan ini guys, perusahaan Bank Meksiko, Banamex, meluncurkan kampanye iklan berjudul Hapus Perbedaan. Jadi, untuk mewujudkan iklan ini, pihak bank menyewa seorang fotografer bernama Oscar Ruiz. Mereka memintanya untuk menghasilkan potret udara pemukiman dan menampilkan perbedaan mencolok antara orang miskin dan orang kaya yang ada di Mexico City. Dia melakukan 2 perjalanan melintasi kota, dan gambar-gambar yang ia potret begitu menakjubkan guys. Akhirnya, ia menghasilkan 4 potret yang menyuguhkan apartemen dan villa mewah yang terletak tepat di sebelah rumah sederhana. Lihat aja tuh guys, di satu sisi berdiri rumah-rumah hunian bercat putih dengan atap berubin serta rumput hijau yang terawat, dan di sisi lain terdapat bangunan rumah yang miris berdiri, berwarna abu-abu dan terlihat tua. Jelas banget ya guys perbedaannya. Afrika Selatan. Perbedaan yang signifikan antara pemukiman kaya dengan miskin juga ditemukan di Afrika Selatan guys. Sama seperti di India sebelumnya, foto-foto ini merupakan hasil karya dari seorang fotografer bernama Johnny Miller dalam proyek fotografinya berjudul Unequal Scene. Dengan menggunakan drone, ia mengabadikan potret kondisi ibu kota Afrika Selatan, yaitu Cape Town yang memperlihatkan masih banyaknya perbedaan yang kontras antara pemukiman orang kaya dengan orang miskin. Di beberapa wilayah, perbedaan seperti keteraturan hingga kepadatan bisa terlihat dengan jelas guys. Bahkan dalam salah satu fotonya juga menunjukkan kondisi pemukiman orang kaya lebih hijau dan ditanami banyak pohon. Sedangkan pemukiman orang miskin terlihat lebih tandus dan kering. Selain itu, garis lain yang seakan memisahkan antara pemukiman ini salah satunya bisa kita lihat pada foto yang menunjukkan lapangan golf bersebelahan dengan pemukiman padat penduduk. Wah, kontras banget ya guys. Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan, terkenal juga dengan perekonomian yang cukup tinggi guys. Meskipun begitu, masih ada juga kok ketidaksetaraan sosial di negara ini.
Dilansir dari The Guardian, awalnya guys, ia mengambil foto ini untuk laporan khusus pada ulang tahun ke-450 kota Sao Paulo pada tahun 2004 di surat kabar Folha de Sao Paulo. Ia pun gak menyangka kalau fotonya ini akan menjadi sangat populer. Lihat aja guys, di dalam foto terdapat sebuah gedung apartemen mewah berwarna putih dengan kolam renang dan juga lapangan basket. Dan tepat di sebelahnya terdapat pemukiman warga yang miskin dengan rumah-rumah berwarna oranye yang sederhana dan juga berantakan guys. Ternyata perbedaan pemukiman yang udah kita bahas tadi benar-benar terlihat jelas ya guys. Bagaimana pendapatmu? Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih. Bye-bye. Oke, miris ya lihatnya teman-teman. Ternyata ada orang yang rumahnya samping-sampingan sama gedung-gedung yang lebih tinggi atau rumah-rumah yang lebih bagus dibandingkan dengan rumah dia. Coba sebelum Bu Tiwi tanya dia termasuk keberagaman yang mana, enak nggak sih kita punya tetangga yang misalkan lebih kaya banget dari kita atau yang lebih miskin banget dari kita? Enak nggak? Enggak. Enggak. Nggak Biasa enaknya kenapa? aja, Bu. Biasa aja. Orang kaya, Bu. Saya enakannya sama orang miskin. Nggak enaknya kenapa? Nggak enaknya? Kalau orang kaya ini dipamerin, itu dipamerin. Kayak punya skateboard apa tuh keluaran baru yang bisa melayang dipamerin. Astagfirullah. Oke, kalau yang orang miskin, Kalau orang miskin sih Kalau jadi dia nggak cuma ngajak ngomong, terus cerita tentang kehidupan gimana, nggak kayak yang satu lagi. oh berarti kalau Elang pribadi lebih senang misalkan lebih senang sama temennya yang nggak sombong gitu, yang apa-apa dipamerin gitu. Oke, yang lain? kalau aku mah orang miskin sama orang kaya sama aja, Bu. Wih, Masya Allah, sama ajanya gimana, Kia? Sampai kena shock dengan ngelihat yang itu, Bu. Apa namanya, ada hotel warna putih dengan kolam renang di setiap lantai. Ya, betul. Kolam renangnya di setiap lantai gitu ya. Sebenarnya bukan hotel itu, itu apartemen. Jadi apa namanya, di setiap lantai itu punya kolam renang, terus sebelahnya, nggak sebelah banget sih, memang ada lapangan kecil dulu, sama baru di sebelahnya ada tembok, baru rumah-rumah yang orang miskinnya kayak gitu. Nah, itu terjadi di Brazil. Kalau Kia, kenapa Ki? Apa namanya, sama aja orang kaya sama orang miskin, Ki? Ya, kalau orang miskin kan lebih baik. Kalau orang kaya pamer gitu loh. Tapi menurut dia sama aja, dia mau temenan sama yang miskin atau sama yang kaya? Iya. Oh, Kia nggak beda-bedain berarti ya dari segi statusnya orang? Iya. Masya Allah, keren. Masalahnya yang penting gak galak, Bu. Oke, mantap. Yang penting jaga akhlak. Betul banget, Kia. Good job. Masya Allah. Yang lain? Yang lain enak nggak sih samping-sampingan sama orang yang kaya banget, terus sebelahnya ada orang yang miskin banget, terus kita di tengah-tengah gitu? Enak. Ilangnya tadi udah ngomong. Yang lain dong, berarti mau dengar. Kalista ada nggak, Kalista? Atau Una deh? Aurel boleh. Kalista, Una, Aurel boleh berpendapat. Yuk, enak nggak sih begitu posisinya? Kita ada di tengah-tengah, sedangkan misalnya kita punya tetangga yang kaya banget sama yang miskin banget. Apa? Biasa aja, Bu. Biasa aja. Kenapa biasa aja, Rel? Biasa ajanya kenapa, Rel? Biasa aja karena ya udah hidup-hidup mereka, aku mah di rumah aja gitu, atau biasa ajanya gimana? Tetap mau temenan nggak sama kedua orang yang berbeda banget itu? Mau, Bu. Mau. Oke, mantap. Tadi ya berarti ya sama kayak Kia ya, nggak ngebeda-bedain.
Oke, terus kalau misalkan pertanyaannya berarti berganti. Dia tadi tuh yang video tadi termasuk keberagaman apa? Sosial, budaya, atau ekonomi? Apa teman-teman? Masuknya kemana sih? Sosial. Kenapa? Geleng-geleng. Udah benar tadi Nanda sosial. Terus tapi kenapa alasannya? Karena berbicara tentang apa tadi? Tingkat tingkat apa teman-teman? Tingkat Ngomongin ikatan kesejahteraan. TI. Kesejahteraan, tingkatan kesejahteraan tadi ada yang Jadi ini kata cinta, Bu. ada yang kaya, ada yang sederhana, kayak gitu. Al, kamu nonton Ikatan Cinta, Al? Ada, Bu, cuman di mana-mana iklannya itu mulu. Oh, iklannya di mana-mana. Kirain Al nonton itu. Ya, jadi video tadi itu termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan. Berbedanya di bidang sosial, betul yang tadi kata Nanda. Oke, Elang, tolong dihapus dulu, Elang. Oke, terima kasih. Lanjut ya, dikit lagi. Nah, menurut teman-teman, tadi kan udah beda-bedanya banyak tuh. Di bidang sosial beda, ekonomi beda, budaya beda. Kira-kira apa sih yang membuat Indonesia itu banyak sekali perbedaan atau banyak sekali keberagaman ini? Ya, itu udah ketahuan. Ya, udah ketahuan nih nggak ini. Oke, nih ya, langsung aja. Ada 3 poin yang membuat keberagaman di Indonesia atau di masyarakat kita. Yang pertama adalah karena letak geografis Indonesia. Ayo, ada di mana letak geografis Indonesia? Ada di mana? Ada di dua apa? Dua apa? Dua samudra dan 2 benua. Ya, di perbatasannya tuh ada diapit sama 2 samudra, 2 benua. Samudra apa aja? Hindia, sama satu lagi apa, Din? Pasifik. Ya, Hindia dan Pasifik. Fardan, benuanya benua apa aja? Asia sama Australia, Bu. Oke, karena ada diapit dari 2 benua sama 2 samudra yang tadi dibilang sama Fardan dan Irtina, maka Indonesia itu punya beragam sekali perbedaan. Contohnya misalkan berbeda kehidupannya, lapangan pekerjaannya, kebiasaannya, budayanya, gitu. Ada yang hidupnya di dataran tinggi, dataran rendah. Pasti yang di dataran tinggi misalkan jadi petani, dia punya kebun atau dia punya sawah gitu ya, lahan kebun lah, dataran tinggi itu kebun. Sedangkan yang di dataran rendah dia jadi nelayan atau dia jadi pedagang kayak gitu. Lapangan pekerjaannya beda, kebiasaannya juga beda. Misalkan keberagaman kebiasaannya, orang yang di gunung tinggalnya beda sama orang yang di laut. Yang di gunung kalau ngomong teriak-teriak karena tetangganya jauh, misalkan. Ranu, gitu. Nah, kalau yang teriak-teriak tuh orang gunung. Kalau yang di darat, misalkan nggak usah ngomongnya teriak-teriak, ngomong kecil aja udah kedengeran sama tetangganya. Seperti itu. Ya, yang pertama letak geografis. Yang kedua pengaruh budaya lain. Contohnya penyebaran agama, budaya, paham, elang. Ini lagi Ibra ikut-ikutan deh. Anonet dulu ya. Oke, ya jadi beda-beda tuh karena pengaruh budaya lain. Contoh yang sekarang teman-teman lagi gandrungi juga games, lagu gitu ya.
K-pop, drama, K-drama, segala macam itu pengaruh dari budaya lain juga. Menyebabkan apa tersebarnya? Bukan agama lagi, karena kita sudah masing-masing punya agama. Tapi budaya berpakaian, budaya makanan, budaya pemikiran kayak gitu. Pahamnya juga beda-beda. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra, banyak banget. Terus yang ketiga, keberagamannya dari kondisi iklim dan alamnya beda-beda. Sehingga menyebabkan ada orang yang tinggalnya di gunung susah dapat pendidikan karena mau sekolah jauh, harus turun dulu ke kota. Gitu. Jadi yang di gunung misalkan banyak yang nggak bisa baca, sedangkan yang di kota pendidikannya banyak yang tinggi-tinggi karena tadi kondisi iklim dan alamnya beda-beda. Seperti itu. Bu, Gifari akan. Kenapa? Kenapa Gifari? Ada apa ya? Nggak, Bu, udah iseng, Bu. Oke. Nah, ini dia. Sikap kita lantas bagaimana sih dalam menghargai keberagaman dalam perbedaan ini? Nah, kita harus menjaga santun kita, teman-teman. Sikap orang Indonesia itu santun atau baik ya. Santun itu artinya baik dalam berperilaku dan perbuatan kita tuh baik. Menghormati orang lain yang beda-beda, beda agama, fisik, budaya, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan beda-beda. Sama bantu ketika ada saudara kita yang membutuhkan. Seperti itu. Ini sikap yang harus kita miliki nih ketika menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Jadi jangan langsung kayak orang ngelihat yang beda, ih kamu begini banget sih, kayak gitu. Ih kok kamu jelek sih, kamu kan hitam. Ih kamu gendut, kayak gitu. No, itu namanya tidak menghormati orang lain. Kamu tuh rambutnya keriting kayak orang Papua, itu namanya menghina atau membuli. Ya, dengan perbedaan kita harus saling menghormati satu sama lain. Karena ini dia, unity in diversity. Coba ini lihat, ada orang yang mukanya hitam, ada yang putih, ada yang bibirnya lebar, ada yang giginya nyengir gitu kan, ada yang matanya belok, ada yang ibaratnya kayak orang Bali gitu ya. Nah, unity in diversity ini harus kita tegakkan dalam Indonesia, apalagi Indonesia itu punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir adalah dengan segala perbedaan-perbedaan itu, kita harus menjadi anak muda atau anak remaja yang keren di akhir zaman ini. Jadi tetap kita harus berkiblatnya sama Allah, sama melihatnya sama Allah, sama apa yang Allah atur, Allah izinkan, apa yang nggak Allah sukai itu harus kita lakukan. Gitu. Di surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Jadi anak muda keren itu bukan anak muda yang suka ngebully orang lain, bukan anak muda yang suka ngomong-ngomong sembarangan dimanapun. Oh, ngomong anjas itu keren, Bu, karena dia lagi viral. No, tidak keren, karena cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu artinya apa. Dan tahu artinya juga ternyata artinya kurang baik. Gitu. Ya, jadi jangan malu jadi anak muda keren akhir zaman yang tetap berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman sama Rasulullah, dan tetap beriman kepada Allah. Itu dari Bu Tiwi hari ini, teman-teman, tentang keberagaman tentang keberagaman di PKM ini. Nanti rencananya kita akan mau bikin keberagaman lain sih, kita mau ada ini ya, bawa makanan kali ya, bawa makanannya tapi depan Zoom masing-masing aja, misalkan elang silakan cari makanan dari Betawi kayak gitu, Gifari cari makanan dari Sunda,
Terus Aurel cari makanan dari Padang. Makan, Bu. Ya, kita nanti makan-makan akan Bu Tiri kasih tahu. Kita akan nanti. makan. Nanti Kita ya. akan makan-makan. Iya, jam 12 makan sendiri ya. Kita akan makan-makan via Zoom nanti ya, insya Allah. Nanti akan Bu Tiri kasih tahu tanggalnya. Yang pasti nggak dadakan, insya Allah, dan teman-teman bisa persiapin itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, hanya 20 orang doang, Masya Allah. Yang datang, yang nggak datang banyak banget. Untuk hari ini berarti yang nggak datang itu ada KM, Isnan, Arsya, siapa lagi? Dan 2 lagi siapa nih? Nanti buat cari ya. Oke, foto dulu dah. Untuk hari ini kita cukupkan Zoom-nya dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi, nanti masuk lagi jam 11:30 setelah Umi ya. Kita